Good night everyone. Oke, jadi selamat malam teman-temannya. Jadi ini udah jam 2 dan gue masih pengen ngebahas sebuah materi matematika. Dan ini gue gak tahu ya, mungkin kalian belum pada tahu gitu apa yang namanya tuh Bayes theorem. Soalnya ini emang probabilistic advanced ya, bisa probabilitas tingkat lanjut. So di sini lagi-lagi gue cuman pengen bikin video karena gue pengen belajar aja. I'm using Feynman technique by the way. So I'm gonna teach y'all in my perspective dari sebuah materi ini gitu. So langsung aja kali ya kita bahas kayak definisinya. Let's go. Bayes theorem explained by Akbar. Kita di sini kenapa ada meme terus burik lagi ya meme-nya. Oke, Bayes theorem, probability, bla bla bla, Bayes theorem, Netflix. Ini relate gak sih? Di gue kayaknya nggak relate sih. Oke, jadi langsung aja kita bahas definisinya. Nah, jadi teman-teman, definisi dari teori Bayes ini, sepemahaman gue aja, adalah perubahan keyakinan kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Like probabilitas kita itu akan berubah ketika ada sesuatu yang baru yang muncul. Bukan gue jatuh tadi. Dan itu sih definisi singkat menurut pemahaman gue aja ya. Dan ini simbolnya agak mirip sama probabilitas bersyarat, conditional probability, kayak A given by B, like that lah. Langsung aja kita bahas rumus-rumusnya. Ini yang tadi meme-nya teman-teman, Bayes theorem. Nah, ini posterior probability namanya. Oke, kita yang paling jelas aja. Di sini ada probabilitas dari A ketika ada peluang B sama dengan peluang B ketika muncul peluang A dikali peluang A dibagi peluang B. Nah, di sini kita bisa pakai rumus ini kalau misalnya kita udah tahu terjadinya peluang B, kalau misalnya ada peluang A. Nah, it's okay guys, probabilitas itu emang susah. Jadi emang harus dimengertinya tuh like cara kita mengertinya beda-beda gitu. Dan emang ini rada susah, tapi simbol dari kayak dinding ini tuh pokoknya peluang kejadian B ketika dikasih peluang kejadian A. Nah, itu. That's the definition. Nah, ini tuh kalau misalnya kita udah tahu P, B, per A nya. Ini gue pakai per ya, soalnya kayak pembagian udah kita anggap ini P, B, given by E. Oke, kita pakai bahasa ini. P, given by B, given by A. Nah, itu. Dan ini di divide sama peluang B-nya. Dan di sini ada rumus lainnya juga. See guys, rada complicated ya. Nah, ini BA, AB sebenarnya bebas-bebas aja. Misalnya kalian mau A duluan baru B-nya. Tapi ini intinya temennya. Di sini kalau misalnya kita nggak dikasih tahu peluang kayak ini kan dikasih tahu kan P, B sama A-nya. Nah, kalau ini nggak dikasih tahu teman-teman ya. Tuh lihat gak ada P, B per A kan. Pokoknya nanti jadi A per B. Ini intinya gini lah. Jadi gak ada PB per A-nya. Jadi intinya gitu temen-temen ya. Intinya gitu. Let's say untuk sekarang gitu lah. Nah, rumusnya itu ini harusnya kalau misalnya enak sama termsnya tuh kayak PA per B, tapi di sini gue nemuin rumusnya yang PB per A, malah aneh banget dah. Oke, jadi ini kita pakai rumus aja PB sama dengan A, sebenarnya sama kayak tadi nih. Harusnya sama kayak tadi, enggak. Beda, ini dibalik ya temen-temen. Oh, sama berarti. Nanti ini tinggal dibalik aja. Terus nanti di bawahnya, nah ini tinggal summation-nya aja, summation dari tiap peluangnya. Dan kita langsung contoh soalnya aja. Kita exercise, ada Mel di sini. Dan oke, let's go. Kita di sini punya tendency table. Ada kolom perfect dan fault. Oke, jadi di sini ada sepertinya ini kayak table buat data tentang mainan ya. Mainan ada yang perfect tuh berarti dia nggak ada masalah apa-apa, dan ada yang ada cacat gitu. Dan di sini totalnya 1000 teman-teman. Dan di sini kita dikasih soal berapa probabilitas mesin C yang membuat mainan cacat. Nah, ini yang gue maksud guys. Keyakinan kita tuh bakal berubah kalau misalnya kita dikasih peluang pokoknya kejadian baru. Nah, itu harusnya sih gitu definisinya yang gue tangkap. Langsung aja. Jadi, nah kita tentuin dulu nih. Di sini kan ada kayak
kalau ada baris A, B, C ya, kita tentuin dulu peluangnya. Peluang kolom X, oke kita anggap perfect ini X, float ini Y ya. Kita tentuin dulu kolom X dan baris yang A. Berarti ini nanti tinggal di 490 dibagi 1000 aja guys. Hasilnya bakal jadi 50%. Kita dibuletin nih. Jadi kalian kenapa gue jawabnya ini titik 5? Jadi ini sama aja kayak 50% guys, sama aja. Tinggal dikali 100% aja. Kayak 5 per 10 dikali 100% kan, langsung aja set 50%. Gitu. Ini supaya lebih ringkas aja ya, jadi nggak banyak persen-persenan di catatannya. Ini gue mulai gue biasain sih pas belajar probabilitas, soalnya memang lumayan membantu ya, jadi nggak terlalu panjang itu catatannya. Walaupun oke, ini hirauin aja ya, tulisan gue yang jelek banget. Oke, jadi yang gue bilang tadi kita hitung ya peluang. Nah, peluang ini kalian harusnya udah tahu ya guys ya. Preferred event dibagi jumlah semua event. Pokoknya kalau misal di high school seperti P A sama dengan NA per NS. Nah itu intinya guys ya. Tapi di sini materi yang gue pelajarin itu pokoknya preferred event dibagi total event. Misalnya preferred event itu kejadian yang lu mau gitu. Dan ini 50% kejadian yang kita mau kan, ini kita mau ngitung ini ya. Total apa pokoknya yang ngebikin ininya apa. Nah, kenapa ini kita buletin guys ya? Kenapa coba kita buletin? Karena ini kita jumlahin guys ya. Ternyata bukan dari sini, enggak, kita nggak buletin biasa aja. Nah, berarti kita ngambil dari total ini guys. Kenapa? Karena kita mau peluang apa? Peluang berapa? Jadi ini bisa melihat sebarannya. Berarti dari 1000 ini itu yang mesin A itu ngasilin 500 produk, mesin B ngasilin 300 produk, mesin C ngasilin 200 produk. Nah, paham kan? Seru dong probability, apa? Lumayan seru kan? Seru banget walaupun udah hampir frustasi ini jam 3 anjir, gue baru paham teori Bayes. Oke, langsung aja. Di sini kita ngitung probability float. Nah, di sini kita udah ada, belum ada. Nah, makanya kita hitung dulu nih. Nah, kita hitung P Y itu kolom float kita. Y. Oke, kita hitung peluang mesin A ngebikin float deh kita. Itu 2%, 17%, 2%, 1,7% sama 1%. Dan yang kalau misalnya kita lihat di sini, peluang A yang paling gede ya. Dan di sini kenapa bisa 0,2% guys? Karena kalau bisa 0,2%, karena misalnya kita lihat di sini guys ya. Kita hitung misal floatnya itu 10 lah ya. 10 dibagi 500 itu berapa teman? Berarti 10 dibagi 500 1/5 Nah, bener kan, 1/5 ya bener. Ini jadi kita ngebagi nilai float yang di mesin A itu kan 10 kan. Kita bagi sama totalnya temen ya. Kita bagi totalnya jadi ini 20%. Nah, kalau misalnya itu misal 5 dibagi 300 itu nanti hasilnya 1,7%. Oh, ini 2%, ingat jangan 20% tapi 2% ya. Ingat teman-teman, ini 2%, 1,7%, ini 1%. Dan ya langsung aja gitu, sini kita udah dapet nih P Y over X A. Dan di sini kita langsung aja hitung pakai rumus yang tadi teman-teman, yang sigma ya. Dan di sini tulisan gue emang sangat jelek, jadi gue bacain di sini. Oke, jadi sigma dari I sama dengan A sampai C, P itu sama dengan, ini sebenarnya nggak boleh A sama C sih, tapi ya gue udah terserah gue lah ya. Oke, P itu Y peluang kejadian XI dikali peluang kejadian XI. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja, misal PY XA dikali XA. Nah, ini kan kita udah dapet nih semuanya, PXA, PY XA, tinggal dikali-kali. Misal ini 0,2 dikali 50%. Nah, kita pakai persen-persen aja nyebutnya. Misal 2% dikali 50%, terus 1,7% dikali 30%, dan hasilnya nanti bakal ada ini tuh berapa ya? 17% lah.
0,171 tuh 17% lah ya. Kayaknya, saya ingat gua. Atau 1,7% itu. Dan di sini kita bisa hitung, kita pokoknya udah dapat kan PYXI-nya. Nah, kita langsung bisa substitusin aja ke rumus tadi ya, yang rumus yang ini. Nah, ini kita bisa langsung substitusin aja. Aduh. Nah, di sini kita udah dapat nih. Ini nanti pokoknya PYXC itu berarti 1% ya, 1% dikali 2% ya, berarti 0,02%. Terus dibagi 1,71%, dan hasilnya itu 11,69%. Let's go. Dan itu sih, jadi gue masih belum ngerti banget, tapi at least gue udah paham dikit lah. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba paham aja, gara-gara hari ini emang lagi cerah banget sih hari ini, lagi cerah banget. Udah, let's go. I am master math. Jadi di sini gue kondisi masih lumayan ngerti lah. Gue lumayan ngerti sih, tapi ngejelasinnya susah temennya. Karena probabilitas aja gue mahaminnya itu lumayan susah. Gimana gue ngajarinya? Like it's very hard, you know. Kalau misalnya kalian bicara kayak kalkulus lah yang paling susah, atau trigonometri lah, geometri analitik lah, oke itu susah sih. Tapi bro, probabilitas sama statistik it's very hard, because you know you have to ngambil informasi gitu. Kalian nggak cuma ngitung, kalian harus detail. Terus kalian ngitung probabilitas, dan itu tuh kayak cuma buat ngitung kejadian itu jadi apa enggak gitu. Dan kalau misalnya kalian punya skill probabilitas, kalian bisa nentuin nih kalau misalnya ada acara yang dibuat sama teman kalian, ini berapa persen itu peluangnya dari beberapa faktor gitu. Nah, itu lah kayak gitulah. Tapi gue lumayan suka sih sama materi karena emang menantang gitu. Dan ya, sebagai master math, ini adalah materi yang paling susah yang pernah gue, nggak materi tapi topik bukan apa ya, materi statistika sama probabilitas itu adalah materi tersusah over kalkulus ya. Kalkulus sih masih bisa dikerjain teman, karena itu literally cuma algoritma. Oke, thank you buat hari ini. I hope you enjoy the video. Gue cuma pengen jelasin apa yang gue mau jelasin, dan itu gue purpose buat Feynman teknik aja. Bye.